Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara kasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diperkenankan untuk beribadah dalam ibadah rumah tangga hari Rabu 12 Agustus 2020. Sebelum kita memulainya, marilah kita memuji Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan bait yang ketiga. Saudaraku terkasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, kalau pada saat ini Bapa, Engkau telah menyertai seluruh aktivitas kami Tuhan, dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Dan pada saat ini Bapa, kami akan bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan, kami akan memulai ibadah keluarga pada saat ini Bapa. Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu, Ibu Bendelina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Bapak Engkau mau tutup bungkus dan pakai dia dengan heran Bapak, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Bapak, benar-benar dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah dari Kejadian 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kejadian 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengar bagian firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yang oleh
Lembaga Penerbitan GPIB diberi judul Menghargai Hidup. Saudaraku, menghargai hidup itulah tema hari ini. Dan salah satu sikap manusia yang sederhana namun sulit untuk dilakukan adalah sikap menghargai. Oleh karena itu, ketika seseorang merasa tidak dihargai, ia akan merasa terluka, merasa direndahkan, bahkan dilecehkan. Secara alami manusia sangat membutuhkan penghargaan dalam hidupnya. Sikap menghargai adalah cara yang paling cocok atau pas atau mudah untuk masuk ke dalam kehidupan orang lain. Karena ketika kita menghargai orang lain, kita sedang membantu orang tersebut untuk melihat keberadaannya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bahkan tidak jarang orang yang mengalami titik balik perubahan hidup karena dirinya merasa sangat dihargai. Sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu menghargai hidup, maka yang menjadi inti perenungan kita adalah hanya ayat yang ke-7. Ayat 1-6 menceritakan kisah tentang penciptaan yang telah selesai. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-7 ini atau firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini debu. Oleh karena itu setiap orang harus mengerti dan memahami siapa dirinya. Mengapa kita diciptakan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan dosa, apa akibat dari dosa. Kita juga harus memahami apa itu neraka dan sorga. Siapa sebenarnya Allah Bapa dan Allah Anak. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengenal diri kita. Saudaraku, seseorang tidak akan pernah dapat menghargai korban Tuhan tanpa memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap mengenai kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Saudara, ayat 7 ini mengisahkan bahwa Allah menciptakan manusia dari suatu bahan, yaitu debu tanah, yang diberi nafas hidup oleh Tuhan. Oleh karena itu manusia sangat berbeda dengan ciptaan lainnya. Walau tubuh jasmani berasal dari debu tanah, tetapi manusia memiliki roh atau nafas hidup yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita hanya butiran debu. Sayangnya kita sering kurang menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita hidup seenaknya. Tidak sedikit orang yang memakai obat-obat terlarang. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau diingatkan orang berkata begini, ini hidup saya, ini tubuh saya. Seolah-olah itu miliknya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan, iya betul. Tubuh ini memang kita pakai. Tubuh ini memang kita gunakan. Tetapi yang harus diingat bahwa tubuh dan hidup kita adalah semata karena Tuhan dan milik Tuhan. Saudaraku, orang Yahudi pada masa perjanjian lama itu sangat menghargai kehidupan. Sebab hanya ketika hiduplah manusia itu dapat berkarya. Hanya ketika dia hiduplah manusia itu bisa melakukan banyak hal. Karena di alam maut semua menjadi mustahil. Karena itu umur panjang dipandang sebagai berkat dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Amsal 3 ayat 16 yang seringkali menjadi ayat emas pada saat ulang tahun. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, apakah kita menghargai hidup? Karena kenyataannya banyak janin digugurkan, ada beberapa bom yang terus diledakkan, penggunaan narkoba yang mempertaruhkan masa depan dan nyawa, juga kecenderungan orang bunuh diri.
Saudaraku, pertanyaannya, apakah kita menghargai hidup? Karena ternyata Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak membalas kasih Tuhan secara pantas. Itu disebabkan mereka tidak memahami atau tidak menghargai bahwa sesungguhnya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ibu bapak saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan atas keselamatan dan anugerah kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Kita memang tidak akan dapat membayar hutang dan membalas kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Bahkan seumur hidup kita, bahkan ketika kita diberikan umur panjang sekalipun, kita tidak bisa membalas akan kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup ini sangat bernilai. Hidup ini sangat berharga. Itulah sebabnya agar kita tidak menyesal di kemudian hari, maka kita harus menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Bekerja dengan maksimal, mengasihi keluarga dengan maksimal, berkarya dan dengan sesama dengan maksimal, melayani Tuhan dengan maksimal, belajar dengan maksimal. Jangan setengah-setengah, karena hidup hanya sekali. Intinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah mengusahakan yang terbaik selama hidup kita, maka kita tidak perlu lagi menyesal di kemudian hari. Kita dengan yakin bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah prinsip orang yang menghargai hidup sebagai pemberian Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sampai pada hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah. Walaupun ya Tuhan dalam ibadah keluarga pun, kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur, kami percaya Engkau ada. Kami bersyukur, kami percaya Engkau terus menyertai hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melindungi keluarga kami. Terima kasih kiranya ibadah kami hari ini juga berkenan di hadirat-Mu. Berkati keluarga kami Tuhan. Dalam setiap usaha dan kerja, buatlah apa yang kami usahakan berhasil. Sehingga hidup keluarga kami boleh dalam keadaan baik dan layak. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi semua anak cucu kami dalam proses pendidikan mereka yang masih dilakukan di rumah mereka secara daring. Tuhan berkati, berikanlah sukacita dalam belajar, berikanlah semangat untuk mereka. Walaupun mereka harus belajar di rumah, mereka tetap giat menuntut ilmu. Kami mohon berkatilah usaha anak-anak kami dalam menata masa depan, supaya mereka menjadi pemimpin masa depan yang baik. Kami berdoa bagi orang tua kami, bagi para lansia. Tuhan, Engkau lebih mengenal mereka. Tuhan, situasi seperti ini membuat orang-orang tua kami, khususnya yang biasa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, ada di antara mereka ya Tuhan merasa kesepian. Mari Tuhan temani mereka. Mari Tuhan jaga lindungi mereka. Biarlah hari tua mereka tetap bahagia, sukacita, dan Tuhan berkati setiap doa-doa mereka bagi anak cucu gereja dan bangsa. Terima kasih Tuhan, anak-anak muda kami yang bergumul mencari kerja, anak-anak muda kami yang bergumul mencari teman hidup. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan buat. Bersyukur menyambut 75 tahun Republik Indonesia yang Engkau berkati. Bersyukur ya Tuhan, walaupun di usia 75 tahun kami hanya merayakannya secara sederhana. Bahkan kami tidak bisa berkumpul. Tapi ya Tuhan, Engkau tahu betapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Inilah syukur doa kami Tuhan. Tetap berkati kehidupan kami berbangsa. Tetap berkati saudara kami yang lemah secara fisik.
Tuhan, pulihkanlah mereka dengan karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur doa kami. Terima dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali naikkan pujian Kidung Jemaat 466A, Ya Tuhan isi hidupku, bait 1 dan 4, dan sambil memberikan persembahan. Mari kita duduk kepala, kita berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami sampai saat ini Bapa. Dan kami mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang telah berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk memberikannya dengan penuh sukacita Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuduskan dan sucikan sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah gereja, di tengah pelayanan gereja Kenta Kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita kembali memuji Tuhan sambil berdiri. Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam alangkah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Arahkanlah hati, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian.